Hi everyone, welcome back to my podcast atau my channel. Jadi ini kayak gue masih bingung ini dihitungnya podcast atau apa gitu. Monolog sih yang pasti karena gue sendirian dan gue bilang aja konten lah. Ke konten. Gue pengen ngebahas yang namanya aplikasi berbayar, terutama di HP. Jadi gue termaksud salah satu yang bukan suka sih, beberapa kali beli aplikasi HP yang premium dengan harga yang nggak murah gitu. Entah itu game ataupun apps, buku pernah beli juga, ebook, dan film pernah beli sekali waktu itu pas lagi diskon. Walaupun gue beli dan cukup banyak juga yang nggak gue pakai akhirnya. Karena gue cenderung beli pas diskon dan menurut gue, aplikasinya kayaknya cukup worth it, ratingnya juga cukup oke, jadi ya why not gitu gue beli. Gue pengen ngebahas dari sisi gamenya dulu sih, karena dulu waktu zamannya 2011-an lah, 2011 sampai 2014 gitu. Gue suka main yang namanya game di handphone. Gue itu main Limbo, main Minecraft juga, sempet beli Star Wars Knights of the Old Republic, sama Gangster. Kayaknya Gangster yang kedua waktu itu masih di iPhone 4 kalau nggak salah dulu gue mainin. Dan iya dirilis sebelum 2010 kayaknya. Dan era-era itu tuh masih belum ada yang namanya in-app purchase. Jadi lu beli game, sekali beli udah lu dapet itu gitu, dan nggak ada tuh yang namanya beli skin, beli ini, beli itu gitu. Dan gue beli karena kualitasnya yang oke, kualitas game yang cukup bagus, nggak asal buat, dan grafiknya juga lumayan oke. Dan harga gamenya juga nggak murah, terutama untuk game-gamenya Square Enix, game-game kayak Final Fantasy dan Dragon Quest itu kan bukan game yang murah. Beda dengan zaman sekarang gitu, itu banyak banget tuh yang namanya in-app purchase tapi gamenya free gitu. Dan menurut gue lebih suka yang bayar di awal dan lu bebas mainin gitu, lu dapat full potential dari game ya gitu, daripada lu download gratis tapi banyak ini banyak itu dan jadi nggak bisa benar-benar nikmatin game ya. Menurut gue ada beberapa game sih yang gue inget tuh, ada satu game yang fun untuk main kayak The Sims. Dulu gue pernah main yang kayaknya The Sims 3 deh untuk iOS. Itu sekali bayar gitu, dan gue beli, seru, gue mainin cukup lama waktu itu, ya kayak The Sims, cuma lu versi nggak serumit versi PC-nya, cuma tetap aja buat handphone tuh kan cukup fun ya. Terus gue coba The Sims yang versi sekarang, gue gak tau namanya, free play kayaknya. Dan iya gratis, tapi kayaknya banyak itu mesti nungguin real time, jadi akhirnya gak gue mainin gitu. Padahal game sih sangat fun, salah satu yang pengen gue mainin juga kalau balik ke treatmentnya kayak The Sims yang dulu sih. Tapi ngomongin tentang game handphone atau in-app purchase, jadi kemarin tuh gue sempat ngeliat ada anak kecil sekitar kelas 4 SD di salah satu minimarket deket tempat tinggal gue. Jadi ini anak, gue udah pegang belanjaan gue di kasir lagi nunggu bayar.
gue ngeliat ada anak kecil masuk mungkin sekitar 4 SD-an. Dia pegang handphone dan bawa uang selembar 100.000. Oh, soalnya dia nggak pakai dompet, jadi dia megang begitu doang. Pikiran gue kan paling ini mau belanja cepet gitu ya, kayak ambil minuman atau nggak ambil snack gitu. Anak kecil kan biasa gitu, yang dibeli itu gitu, atau nggak es krim. Dan ternyata dia nggak ambil apa-apa, langsung jalan ke belakang gua gitu, ke arah kasir gitu. Dan praktis gue mikir, ini mau beli apa gitu anak kecil ini gitu, yang di depan atau di kasir itu kan cuma ya mungkin ada permen dikit-dikit gitu yang dibawa biasa kan di etalase kasir, bawahnya ada itu sama paling rokok gitu. Coba kalau rokok misalkan disuruh orang tua kayaknya nggak tahu bisa atau enggak. Ya udah, gue selesai bayar giliran si anak kecil, dan si anak kecilnya biasa setelah gue selesai bayar gue agak minggir dikit, masukin kembalian dan ngeberesin apa kantongnya gitu buat gue bawa. Pas gue lagi di samping, anak kecilnya ke kasir, dia bilang mau beli, adalah voucher untuk game. Dan kebetulan karena belum lama kayaknya ada kasus kali ya, banget si kasirnya nyeletuk gitu. Udah izin belum ke si anaknya gitu, entar dimarahin lagi sama bokap lu gitu. Dan gue setuju sih apa yang dilakuin si kasir gitu, untuk double check ya akan hal ini, karena banyak anak-anak sekarang yang beli dengan kartu kredit atau uh, atau uang. Kalau kartu kredit sih yang bahaya sih. Dan gue juga bingung kenapa sih anak kecil bisa punya akses ke kartu kredit itu. Itu kan bahaya gitu. Dan dan setelah itu gue tinggal, orang gue gak tau kayak gimana. Gue lebih setuju kalau sistemnya kayak prabayar gini sih, jadi lu isi saldo lu bisa beli, jadi bisa dibatasin belanjanya. Kalau kartu kredit kan bisa aja bocor gitu, namanya anak kecil, ini toto tagihannya banyak. Bahaya sih kalau untuk kayak gini, harus dikontrol sama orang tuanya. Dan in-app purchase kayak gini nih yang bikin gue rada males main game gitu. Kalau misalkan masih sebatas kostum atau enggak apa gitu yang enggak menghambat atau enggak merugikan playernya gitu, masih bisa enjoy the game sih, masih oke. Cuma kalau misalkan udah lu mesti beli ini, kalau enggak lu bakal ini abis-abisan sama si gamenya untuk bisa progress ke next level, itu sih udah males sih kalau gue main yang kayak gitu. Dan kita juga kayaknya nggak bisa komplain, soalnya kan gamenya gratis gitu. Dan kayak sekarang juga cukup banyak sih, ada beberapa game juga yang premium, yang lu sekali bayar gitu. Dan ya kalau di HP gue tuh, gue klik di Play Store gitu bagian game, terus pilih di tab premium. Kalau gue adanya di bagian atas. Nah di situ banyak sih game-game yang menurut gue masih sangat worth it, biasa dari independent developer yang cukup fun gitu. Kayak ada Don't Starve, itu juga gue sempat mainin. Terus ada Crashland juga, rada mirip sih sama Don't Starve. Ini yang masih nyaman untuk di HP gitu ya. Ada juga tuh kayak kalau mau yang basic tuh kayak Fruit Ninja gitu. Kalau gue sih terakhir beli itu Monopoly.
Dan iya mainnya simple, nggak terlalu banyak ini itu gitu. Belinya pas diskon sih waktu itu. Terakhir kalau gue main yang bener-bener apa ya, bener-bener gratis gitu, bener-bener fokus itu Empire Warriors Tower Defense. Itu gue main selama 6 bulan, gamenya gratis. Gue gak tahu sih, seinget gue itu gratis game bayar tapi yang di diskon jadi gratis waktu itu. Gue main selama 6 bulan dan gue beli hero-nya 2 sama ada beli tower 2 gitu. Kayak lumayan banyak. Ini kayak game HP yang gue bayar in-app purchase ya, cukup banyak sih. Ada kali 100 lebih. Dan iya, gue beli juga karena gue pengen support developernya dan gue rasa gue main udah lebih dari 6 bulan. Jadi ya masih oke lah dan gamenya fun. Cuma ya itu, sekarang gue udah gak mainin lagi. Karena udah bosen juga sih. Itu dari sisi games, gue pengen bahas ke aplikasi sekarang. Di handphone gue, aplikasi yang gue beli itu cuma ada, yang gue inget tuh ada 2. Ada FL Studio sama Irium Webcam. FL Studio itu buat composing musik sih. Niatnya gue beli itu buat bikin back sound di podcast ini, di konten YouTube ini gitu. Cuma karena ini di handphone gitu ya, dan kan ribet ya. Jadi gue belum kepake untuk saat ini. Dan iya kayaknya mungkin nggak kepake juga sih. Jadi waste of money. Terus ada Irium Webcam. Ini itu gue beli seharga 70 ribuan. Ini baru gue beli sih. Jadi gue pakai aplikasi ini untuk syuting. Jadi yang syuting ini gue shoot pakai HP gue, dan gue jalanin ini aplikasi. Gue buka software di laptop gue. Jadi ini sebagai webcam lah gitu intinya. Iya, aplikasi yang ngerubah HP kamera handphone jadi webcam buat laptop. Singkatnya gitu. Belibet ya dari tadi. Cuma rada mahal, 70 ribu yang kayak tadi. Cuma karena ini masuknya ke kebutuhan dan gue pakai terus, jadi ya udah gitu. Sangat worth sih buat yang nggak punya mirrorless atau webcam. Menurut gue ini lebih oke daripada lu beli webcam yang buat PC gitu, webcam yang USB. Itu agak kurang sih, soalnya kalau lu beli di bawah harga, mungkin di bawah harga 500, kualitasnya agak di bawah dengan handphone gitu. Kurang worth sih kalau menurut gue untuk beli itu. Kecuali lu beli di harga yang udah di atas 1 juta kali. Itu menurut gue agak oke. Again, tapi lu mesti ngelakuin research dan kayak gimana gitu. Cuma kalau menurut gue untuk saat ini gue lebih milih pakai handphone gue sebagai webcam dengan aplikasi Irium ini, sambil gue nabung untuk beli mirrorless. Kayaknya itu doang sih. Kayaknya agak kurang menarik ya topiknya. Cuma itu doang sih yang bisa gue sampaikan. Gue juga bingung. Ayo gue minum dulu.
Anyway, thank you for listening. Dan it's me Patrick signing off. Bye.